Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novitasari dari kelas SMJE 020 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat yang berjudul dalam kewirausahaan. Di dalam PPT yang saya buat ada pengertian menurut para ahli, kesimpulan, 2 karakteristik dan tahapan, 3 tujuan, 4 fungsi, dan 5 kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, saya akan membahas pengertian menurut para ahli dan kesimpulan dari pengertian kewirausahaan. Pengertian menurut para ahli, menurut Robin Coulter, kewirausahaan merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui sebuah inovasi keunikan, tidak mempedulikan apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini. Yang kedua, Siswanto Sudomo. Kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seseorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat pekerja keras dan mau berkorban, memusatkan segala daya, dan berani mengambil resiko untuk mewujudkan gagasannya. Jadi, Siswanto Sudomo ini adalah seorang wirausaha yang memiliki sifat pekerja keras dan mau berkorban dan bisa mengambil resiko untuk mewujudkan sebuah usahanya. Yang ketiga ada Edi Soerianto Soegot. Pengertian wirausaha adalah suatu usaha kreatif yang terbangun atas dasar inovasi untuk bisa menghasilkan sesuatu atau hal yang baru, mempunyai nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan suatu lapangan kerja, dan hasilnya bermanfaat bagi orang lain. Jadi menurut Edi Soerianto Soegot ini, dia mampu memberikan lapangan kerja baru yang bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat ada Peter Drucker. Pengertian kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Dari kesimpulannya, kewirausahaan adalah individu atau kelompok yang mempunyai kreativitas bisnis untuk menciptakan suatu peluang untuk meraih tujuan, hasil, dan nilai tinggi yang sudah ditetapkan dan terencana. Seseorang atau kelompok yang berani mengambil resiko tinggi, memberikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, saya akan membahas karakteristik dan tahapan. Karakteristik ada yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan dirinya sendiri terhadap pencapaian keinginan dan harapannya. Hal ini diperlukan dalam dunia bisnis. Dengan adanya rasa percaya diri akan membantu Anda mau melakukan tindakan untuk memperoleh sebuah kesuksesan. Rasa percaya diri juga mempengaruhi kualitas tindakan seseorang. Semakin besar rasa percaya diri, semakin berkualitas juga tindakan yang dihasilkan. Sehingga diharapkan akan menghasilkan kesuksesan bagi bisnis Anda. Yang kedua ada orientasikan pada tugas dan hasil. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dan juga harus bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas yang dilakukan tersebut. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Risiko adalah hal yang tak terduga dalam suatu kejadian di lingkungan sekitar. Dalam kewirausahaan, seorang atau kelompok harus berani dan siap menghadapi hal-hal yang tak terduga dan memperhitungkan segalanya dengan baik. Yang keempat ada kepemimpinan.
Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, karena dalam bisnis seorang kepemimpinan harus bisa membina, mengarahkan, memberi perintah tegas dan mengatur segala step goals yang sudah ditentukan bersama tim. Yang kelima, ada berorientasi ke masa depan. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki pandangan dan visi ke depan sehingga wirausaha tersebut harus menjaga kontinuitas atau kesinambungan dari usahanya tersebut. Untuk menghadapi suatu hal yang akan terjadi di masa depan, seorang wirausaha harus menyusun perencanaan dan strategi yang matang dan tepat. 6 adalah kejujuran dan tekun. Kejujuran adalah hal yang harus wajib dimiliki setiap seseorang atau kelompok dalam bisnis. Ini akan menimbulkan feedback terhadap kita ke konsumen maupun ke rekan kerja. Untuk mengembangkan dan mendorong sebuah kesuksesan di dalam bisnis, jika Anda ingin usaha Anda sukses dan berhasil, itu diawali dengan ketekunan Anda dalam memproses atau mengembangkan perusahaan dan tidak mudah menyerah. Yang ketujuh adalah ada kreativitas dan inovatif. Seseorang wirausaha harus berkreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis, membuka wawasan dan pemikiran sekitar. Tidak tertuju dalam satu titik, tetapi melihat banyak hal dan peluang serta selalu ada ide-ide yang brilian. Dan juga ada tahapannya, tahap memulai, tahap melaksanakan, tahap mempertahankan, dan tahap mengembangkan. Yang pertama saya akan menjelaskan tahap memulai. Tahap memulai yaitu tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan suatu usaha dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diawali dengan adanya peluang usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Di dalam tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan. Apakah usaha yang akan dijalankan di bidang pertanian, di bidang industri, atau di bidang jasa? Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Di dalam tahap ini, seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek sumber pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, pengorganisasian, dan kepemimpinan yang meliputi pengambilan keputusan, pemasaran, serta melakukan evaluasi. Yang ketiga, ada tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausaha melakukan analisis terhadap hasil yang harus dicapai untuk lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi agar usaha yang dijalankan tetap ada. Yang keempat, ada tahap mengembangkan usaha, yaitu tahap di mana jika hasil yang diperoleh bersifat positif atau dapat bertahan, maka pengembangan usaha menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil agar usaha yang digeluti tersebut semakin mengalami perkembangan. Adapun tujuan kewirausahaan. Setiap melakukan kegiatan pasti mempunyai tujuan, terutama kewirausahaan pasti memiliki sisi positif dan tujuan untuk meraih kesuksesan dalam usahanya. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran orang lain dalam berwirausaha. Yang ketiga, membantu menumbuhkan masyarakat agar lebih kreatif, inovatif dalam berwirausaha. Yang keempat, ada membantu memberikan sumbangan sosial baik berupa materi maupun non-materi. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keenam, memperoleh keberhasilan yang diinginkan. Yang keempat, ada fungsi kewirausahaan. Fungsinya
Fungsi kewirausahaan melakukan pemutusan dari tujuan dan juga sasaran pada perusahaan. Yang kedua, melakukan penetapan terhadap bidang usaha dan juga pasar yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan perhitungan terhadap jumlah skala yang akan diharapkan. Yang keempat, melakukan penentuan dari modal yang akan diharapkan. Yang kelima, melakukan pemilihan dan juga penetapan kriteria dari pegawai maupun karyawan, serta melakukan pemotivasian. Yang keenam, ada melakukan pengendalian secara efektif dan juga efisien. Yang ketujuh, melakukan pencarian dan juga penciptaan dari berbagai macam bentuk cara yang baru. Yang kelima, ada dalam kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena peranan dari kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional, di mana peran-peran dari kewirausahaan antara lain: yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Yang kelima, menambahkan investasi di dalam negeri. Yang keenam, menambahkan pemasukan sektor pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.